satu pencerahan kepada masyarakat bahwa spiritual atau spiritualitas itu tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang aneh-aneh gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat Angbay yang dirahmati Allah, di malam Jumat ini semoga sahabat Angbay dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita juga alhamdulillah di malam Jumat ini Angbay kedatangan tamu guru kita Kap Kiai Alit Pranakarya. Apa kabar, sehat Kap? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat Angbay, beliau juga ketua FSSN, pendiri FSSN. Apa itu FSSN? FSSN adalah Forum Silaturahmi Spiritual Nusantara. Alhamdulillah di season kali ini di malam yang amat sangat luar biasa nih Kap, malam Jumat, yang dimana kita umat Islam yang banyak tradisi juga gitu orang Jawa nih Kap ya, seperti halnya Obrolan malam Jumat. Betul, betul. Angdan kemana? Maaf nih Kap, para sahabat Angbay, Angdan ini kurang enak badan. Dikarenakan pas kemarin malam itu, malam Kamis, kita melakukan syuting di lereng utara. Oh, ekspedisi. Betul Kap. Ekspedisi ke hutan. Betul. Dan itu amat sangat luar biasa Kap energinya, yang dimana kita juga, baik saya pribadi, baik Angbon, kameramen kita, sampai Angdan juga merasakan hal yang begitu amat sangat luar biasa energinya Kap, seperti itu. Dan di malam itu juga Kap, Angbay tertarik oleh energi menelusuri ekspedisi ke Waliullah yang ada di lereng utara Gunung Sermai. Itu perihal tentang Waliullah Mbahku Sangkan Cirebon, Raden Walangsung Sangkan. Itu yang ada di Telaga Nilem Kap. Oh iya. Disitulah kita merasakan energinya luar biasa Kap, di situ Kap. Yang penting Ya Kap. adab dipakai, terus juga fisik juga dijaga. Ya Kap. Terus obrolan sekarang gimana? Oh, ini Saya belum tahu temanya nih. Oh ya, oke Kap. Oke sahabat Angbay, ini tema obrolan di malam ini kita alhamdulillah kedatangan guru kita Kap gitu, Kiai Alit Pranakarya, yang dimana di sini obrolan malam kita ini memahami makna spiritual. Tapi sebelum kita tanya jawab Kap, pakem kita dulu Angbay nih Kap. Gitu. Oke sahabat Angbay, jangan sampai kita tinggalkan sholat, selalu perbanyak dzikir dan sholawat. Okrai. Yuk kita sholawatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Kap, punten nih, Angbay mau tanya-tanya tentang perihal memahami makna spiritual. Itu temanya Kap. Berat ini temanya, iya. Ya tapi insya Allah kalau Kap sendiri sih Angbay yakin lah bisa menjawabnya gitu. Insya Allah. Pertanyaan gini Kap, ini juga buat ilmu buat para sahabat Angbay juga Kap, punten nih. Satu, menurut pandangan Kap, apa makna dari spiritual itu Kap? Monggo Kap. Terima kasih Angbay. Okrai. Saya diundang kembali di
channel YouTube Jejak Pejalan Spiritual Angbai, JPSA ya. Nggih. Dan semoga Angdan segera diberikan kesehatan. Amin, Dan kemarin amin, ada vibrasi-vibrasi energi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi untuk sahabat semuanya, sahabat Angbai. Semoga pada malam hari ini, malam Jumat yang penuh berkah, Amin. sahabat semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Amin ya taala. Allah. Ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli alaihi. serta keluarganya, para sahabatnya, dan tentu kita sebagai umatnya. Ya kan. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa ala ali ala sayyidina sayyidina Muhammad. Muhammad. Terima kasih Angbai. Ya Kap. Memaknai spiritual ya. Betul. Jadi barangkali yang perlu diluruskan. Ya Kap. Jadi stigma di masyarakat, Mm. pandangan miring gitu loh. Kalau stigma itu pandangan miring di masyarakat, jadi memaknai spiritual tuh orientasinya lari kepada dunia praktisi, Iya Kap. praktisi paranormal dan sebagainya. Kalau sudah bicara spiritual, stigma masyarakat itu memaknai wah ini yang irasional, yang aneh-aneh, yang uka-uka. Padahal bukan seperti itu. Jadi spiritual itu jangan diartikan sempit. Betul Kap. Spiritual itu akar kata dari spirit, ruh. Iya Kap. Lebih luas lagi bahwa spiritual itu kerohanian. Betul. Jadi sebenarnya spiritual itu setiap manusia itu ada makhluk spiritual, Iya Kap. makhluk rohani. Rohani. Yang terlihat ini jasmani. Betul. Ya, Kap. Jadi lebih luas lagi bahwa spiritual itu sebuah perjalanan ke dalam diri. Perjalanan rohani untuk mengenal dirinya Iya. sehingga akan mengenal Tuhannya. Iya Kap. Jadi spiritual itu adalah kenalilah dirimu, Betul. maka akan kenal Dengan sang pencipta. Tuhanmu. Jadi artinya sebuah proses perjalanan ruhani, perjalanan ke dalam diri melalui pembersihan hati, pembersihan jiwa, sehingga dia bisa mengenal dirinya seutuhnya, mengenal tentang kebesaran Tuhannya, Iya. dan selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Itu sesungguhnya makna spiritual itu, sebuah suluk, sebuah perjalanan ke dalam diri. Jadi tidak ada kaitannya spiritual atau spiritualitas itu dengan dunia praktisi. Dengan supernatural Kap. Tidak ada kaitannya. Artinya seseorang yang ingin memahami spiritual secara luas, secara dalam, itu sebuah keharusan. Kalau kita ingin mengenal Allah, mengenal Tuhan, kenalilah dirimu spiritual. Jadi tidak kaitannya harus menjadi profesi A, B. Artinya seorang pejalan spiritual bisa saja dia itu seorang guru, seorang pedagang, Iya. seorang mahasiswa, atau masyarakat biasa. Artinya spiritual itu sebuah keharusan, hakikat sebuah kehidupan. Hidup dan kehidupan adalah memahami tentang dirinya. Itulah spiritual. Jadi tidak ada kaitannya dengan profesi tertentu, Iya. dan tidak ada kaitan dengan sesuatu yang aneh-aneh. Memang betul dunia spiritual itu dunia yang abstrak ya, Iya. rohani ya. Iya Kap. Tetapi tidak dikaitkan dengan dunia yang aneh-aneh, gitu loh. Itu sebuah pengalaman dirinya, pengalaman dirinya untuk sebuah pencarian dan pembersihan diri. Betul. Begitu lah. Lebih ke arah lebih ke sufistik ya Kap ya. Ya kalau di Islam itu spiritualitas itu lebih ke ada ajaran tasawuf Iya. atau sufistik, gitu loh. Jadi kalau seperti halnya perjalanan Angbai sama Angdan, Angbon yang di hutan-hutan itu menemukan hal-hal yang berbau magic atau istilahnya berbau gaib, itu hanya bonus ya Kap ya. Nah itu bonus, bukan tujuan. Bukan tujuan, Jadi Kap. gini, seorang yang melakukan sebuah perjalanan spiritual, dia totalitas, melakukan mujahadah, riyadhah, latihan. Mungkin kalau di Islam dengan totalitas sering berzikir, tirakat, puasa, secara otomatis hatinya akan bersih
pikirannya akan jernih. Dari kebersihan hati dan kejernihan pikiran itu, dia akan mendapatkan suatu bonus, ketajaman intuisi, atau diberikan kelebihan-kelebihan tertentu, ketajaman mata batin. Tapi itu bonus. Bonus ya, Kap, ya. Bukan bisa tujuan. mengobatin orang atau apapun yang Kap, ya. Bonus. Artinya itu bukan tujuan. Makanya dalam melakukan sebuah perjalanan spiritual, nikmati proses perjalanannya, abaikan target pencapaiannya. Jadi kalaupun ada kelebihan-kelebihan itu bonus. Secara otomatis bagi jangan berhenti di situ kita. Nah, tapi kita hargai ada yang orang yang berpraktisi sebagai paranormal. Ada yang berpraktisi sebagai pengobat alternatif. Tapi tidak ada kaitannya dengan perjalanan spiritual. Itu profesi seseorang gitu. Artinya kayak Angbai melakukan sebuah perjalanan spiritual ke suluk. Angbai itu kan melakukan penelusuran sejarah para wali gitu. Itu juga bagian dari perjalanan spiritual. Kan tidak mesti Angbai jadi paranormal. Iya dong. Betul. Tetap aja sebagai Angbai diri sendiri, mungkin jadi pengusaha. Betul. Atau sebagai penyanyi. Jadi kita jangan memaknai spiritual itu sempit. Jujur aja Kap sedih. Kalau sudah bicara spiritual orang alergi. Iya betul Kap. Stigmanya sudah miring. Aduh, betul, Kap. Saya nggak bisa apa-apa. Serem katanya. Betul Kap. Padahal spiritual itu sebuah keharusan. Keharusan yang penggalian jiwa Kap. Tidak akan mungkin mengenal Allah tanpa mengenal dirinya. Betul Kap. Itu dengan perjalanan spiritual. Betul. Dengan ajaran tasawuf. Betul Kap. Kalau di Islam. Sufistik. Subhanallah, luar biasa nih. Ini awal Kap nih sahabat Angbai tadi bisa jawab nggak nih? Tapi jawabannya selalu okre lah, out of the box nih selalu. Betul. Subhanallah. Matur suwun jawaban. Tapi ada dua lagi nih Kap. Iya. Pertanyaannya, punten Kap. Pertanyaan kedua Kap, stigma di masyarakat bahwa spiritual itu hal-hal yang berbau irasional. Bagaimana pendapat Kap? Nah ini yang tadi udah dijelaskan sedikit. Ini sedih. Ini PR kita bersama Angbai. Bagaimana kita memberikan satu pencerahan kepada masyarakat bahwa spiritual atau spiritualitas itu tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang aneh-aneh gitu loh. Makanya seorang pejalan spiritual itu harus tahu dengan sebuah manajemen dirinya. Pertama, itu input sebuah pengalaman spiritual dirinya tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Karena pengalaman spiritual Angbai, pengalaman spiritualnya Kap mungkin berbeda. Iya Kap. Kalau dijelaskan kepada halayak umum, bisa saja dia tidak bisa mencerna, gagal paham. Betul. Nah, makanya pengalaman spiritual itu untuk pribadi. Betul Kap. Bisa diobrolkan, disaringkan dengan teman seperjalanan atau dengan guru mursyidnya. Nah, outputnya kita berbicara itu sebuah nilai-nilainya, hikmahnya, sebuah kearifan. Jadi yang disampaikan kepada halayak umum itu bukan pengalaman pribadinya, bukan pengalaman spiritualnya, tapi hikmah dari itu apa? Sebuah nilai-nilai kehidupan. Goalnya itu apa? Bagaimana memberikan kenyamanan ke orang, bagaimana memberikan spirit ke orang, bagaimana memberikan motivasi dan pencerahan. Itu goalnya, outputnya. Inputnya biarlah untuk diri kita pribadi sendiri. Makanya bisa saja stigma masyarakat itu karena orang-orang dalam tanda petik yang mengaku pejalan spiritual suka menceritakan pengalaman-pengalaman spiritualnya, padahal itu tidak mesti dan dibicarakan kepada halayak umum, terkecuali kepada teman seperjalannya atau ke guru mursyidnya untuk memecahkan sebuah apa sih dibalik makna dibalik pengalaman saya ini. Makanya seorang perjalanan spiritual tuh pakemnya begini Angbai. Mulut terkunci, hati terbuka. Mulut terkunci nggak boleh sembarangan ngomong itu. Betul Kap, betul. Tapi hatinya terbuka. Seluas samudra. Betul Kap. Jadi itu sebenarnya mungkin itu Angbai. Betul apa yang dikatakan Kap nih. Karena Angbai merasakan sendiri Kap. Ya ini kan saya curhat sedikit juga kepada guru sendiri. Artinya ketika Angbai sedikit mengabaikan Kap, ketika di hutan nih menelusuri jejak para wali gitu loh. Angbai banyak ngomong nih Kap. Atau dari tim nih. Hati yang nggak ngomong malah gitu loh. Dibalik Kap, bukan mulut dikunci, hati dibuka. Itu energinya berpengaruh sekali Kap. Yang macam-macamnya itu. Nah, yang berkaitan dengan RG itu bagian dari perjalanan spiritual. Bonus tadi. Betul Kap. Jadi seorang perjalanan spiritual
pasti melewati satu fase. Ya fase. Dia melewati hal-hal yang berkaitan dengan supranatural. Metafisika ya. Yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak bisa dinalar gitu loh. Tapi itu bagian dari perjalanan. Iya. Misalkan lebih peka, lebih tajam mata batin, itu bagian. Nah, ini juga harus hati-hati. Ini bukan target pencapaian spiritual. Karena target pencapaian spiritual itu sebuah kesadaran diri. Iya, Kak. Naik lagi menjadi sebuah cinta, mahabbah. Makanya dalam spiritual tuh spiritualitas atau sufistik bukan berbicara akhlak dan moralitas. Tapi seorang pejalan spiritual mesti bermoral dan berakhlak. Betul, Kak. Spiritual bukan bicara baik dan buruk. Tapi lebih dari itu, spiritual berbicara tentang sesuatu yang indah dan lembut. Jadi tentang keindahan dan kelembutan gitu loh. Betul, Kak. Makanya supranatural atau metafisika itu bagian dari sebuah proses perjalanan. Fase. Jangan berhenti di situ. Iya, Kak. Hanya bonus. Itu Ang Bay. Iya. Jadi Ang Bay kalau melakukan sebuah perjalanan, penelusuran waliullah, penelusuran petilasan para leluhur, menemukan fenomena-fenomena alam, anggap itu bonus. Iya, Kak. Bonus, bukan menjadi satu tujuan. Saya udah bisa ini, bukan. Iya, Kak. Gitu loh. Ya begini, Kak. Jadi dalam artian apa namanya? Kita di tengah-tengah hutan nih, Ang Bay nih. Spiritual orang kan beda-beda, Kak. Tingkat spiritualnya lah gitu loh. Ada yang mengabaikan sampai sakit gitu, Kak. Seperti itu. Menurut Kak sendiri nih, pesan-pesan buat Ang Bay sama tim harus lebih gimana ke arah gimana gitu, Kak, pesannya. Yang pertama itu bonus, kembali lagi. Kita abaikan itunya. Oke. Yang kedua niat. Kita paham dulu apa sih sebuah perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual sebuah perjalanan ke dalam diri, niatnya, untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui pembersihan hati. Iya, Kak. Dan pembersihan jiwa. Metode caranya suluknya beda-beda. Ada dengan wiridan zikir, ada melakukan penelusuran, ada tadabbur alam. Ya, ada dengan puasa. Itu metodenya. Intinya sebuah perjalanan ke dalam diri untuk mendekatkan diri kepada Kepada Allah. Sang Pencipta. Itu sebenarnya niatnya itu. Jadi kalau kita kembali kepada suatu niat seperti itu, Ya, Kak. insya Allah fenomena-fenomena alam, misalkan Ang Bay melakukan perjalanan ke hutan, itu bagian dari bonus aja. Iya. Nah, kalau kita fokus ke situ, pasti akan berbenturan energinya. Jadi tidak fokus, artinya itu bonus, harus dilewati. Itu disyukuri, sebuah anugerah, bonus dari Allah. Tapi esensi dari sebuah perjalanan bukan ini. Iya. Hakikat dari perjalanan spiritual bukan ini. Tapi mardotilah, menuju Kak. ridha Itu Allah. Betul, Kak. Ini luar biasa nih. Jawabannya ringkas, real, logis, dan mudah dicerna, gitu loh. Oke, Kak. Pertanyaan satu lagi nih, Kak. Saya banyak melihat orang yang mengaku perjalanan spiritual, bersikapnya aneh-aneh, Kak. Seperti mengaku titisan A, titisan B, titisan C, mengaku ratu ini dan itu. Menurut Kak, itu fenomena apa ya, Kak? Punten, Kak, monggo. Nah, ini Minta sangat kompleks, pencerahan. Ang Bay. Iya, Kak. Ini justru kenapa berdirinya FSSN, Forum Silaturahmi Spiritual Nusantara. Salah satu dari perenungan, Ya. dari dasar pemikirannya kita sedih melihat fenomena ini. Banyak orang mengaku pejalan spiritual Betul, benar, Kak. yang terjebak di persimpangan delusi, ilusi, dan halusinasi. Ada dua kemungkinan, Ang Bay. Bisa saja dia melakukan perjalanan spiritual tanpa guru, sehingga dia mentafsirkan pengalaman-pengalaman spiritualnya sendiri, ditafsirkan sendiri, sehingga delusi Mengaku ini tanpa mengaku guru. ini ya, Kak, ya. Padahal mesti diseringkan dengan guru, diluruskan, dituntun. Kedua, bisa juga dia di brainwash, dicuci otak Cuci otaknya, ya, betul. oleh suatu oknum untuk kepentingan macam-macam lah, untuk kepentingan ATM berjalan, untuk kepentingan modus dan sebagainya. Jadi ini yang sangat krusial, Ang. Justru ini yang harus diluruskan. Miris lah, Kak. Betul, betul. Jadi dua itu, bisa orang itu melakukan perjalanan spiritual tanpa guru, akhirnya nyasar kemana-mana. Iya. Ibarat pilot pesawat, Iya, Kak. itu bergantung kepada radar, kendali di bawah. Kalau nggak ada, nyasar kemana-mana. Betul, betul. Begitupun spiritual, samudra yang sangat luas. Iya. Kalau nggak ada penuntun,
Iya kan. nggak ada radar, nggak ada guru mursyid, nyasar. Iya kan. Itu. Atau orang itu dicuci otak, di brainwash. Kamu ini sebenarnya ini kamu itu Satria Piningit itu dia dicuci sehingga dia tuh delusi, halusinasi. Akhirnya membanggakan dirinya, pede banget gitu loh. Justru itu sebenarnya bukan spiritual. Oh, apa itu Kak? Itu bukan itu sebenarnya mengaku-ngaku sebagai spiritual gitu loh. Spiritual yang sesungguhnya tuh ada seorang orang yang bijak. Makanya pejalan spiritual ya. Seorang sufi disebutnya arif billah. Seorang yang arif dan bijaksana. seorang yang arif billah, arif dan bijaksana. Artinya sikapnya bijaksana, wise ya. Penampilannya juga tenang. Dia tidak sembarangan bicara. Iya Kak. Ya, apalagi bicara tentang pengalaman spiritual dirinya itu sangat pantang sekali. Kalau sudah begitu tuh dua kemungkinan tadi. Tadi nyasar dia tanpa guru atau dia tercuci otak, delusi. Ini yang miris, Iya. miris. Jadi penting guru mursyid itu amat sangat penting ya Kak ya. Sangat. Sebagai guidance, sebagai pembimbing atau Iya. penuntun. Iya. Gitu. Karena nanti bisa nyasar kemana-mana para sahabat Angbai ini. Ya kalau Angbai nggak ada ditafsirkan sendiri. Iya. Ada bisikan ini ditafsirkan sendiri, nyasar nanti. Iya. Ya makanya kan saya Kap Angbai sering curhat ke Kap sebagai guru Angbai gitu loh. Kap ini gimana seperti ini, Iya, seperti itu. Kemarin juga ke Mamai Farid, ke Abah Haris termasuk gurunya Angbai juga para sahabat Angbai. Jadi alhamdulillah jadi ya enggak nyasar Kap ya Angbai. Insya Allah. Insya Allah, Selagi alhamdulillah. kita masih punya guru pembimbing, minimal teman sharing, Ya Kap. kita tidak menafsirkan sendiri. Ya, kuncinya itu kembali lagi bahwa niat kita, bahwa spiritual itu sebuah perjalanan ke dalam diri, membangun kesadaran diri, Ya Kap. sehingga potensi dalam dirinya itu terbuka. Ya dah. Bukan fenomena-fenomenanya nih Cak yang dituju gitu loh. Iya Kap. Itu loh. Itu. Menemukan hal kayak gini, kayak gitu tuh hanya bonus saja Kap ya. bonus. Hidup Itu bukan bagian itu. dari fase aja. Bahwa hidup manusia tuh berkaitan dengan alam. Alam semesta ini ada fenomena-fenomena alamnya. Itu hanya bonus. Tetap yang dituju tuh Gusti Allah. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Nah, jadi Subhanallah. ridhonya Allah, cinta kasih, mahabbah dan makrifat. Ya Kap. Seyakin-yakinnya bahwa mengenal Allah, Ya Kap. hakul yakinnya. Gitu. Ya saya pribadi kan sedikit pengalaman saya Kap ya, dibimbing sama Kap kan alhamdulillah. Yang tadinya kayak sholat ini untuk fokusnya kurang, alhamdulillah bisa sampai nangis Kap. Alhamdulillah Itu udah bisa. Itu bonusnya. Iya Kap. Karena melakukan sebuah kesadaran spiritual, perjalanan spiritual, sehingga hatinya tersentuh, Iya. pikirannya tenang, sehingga benar-benar dia tuh merasa dekat dengan Allah. Takut salah juga Pak. Iya, itu sebenarnya spiritual itu. Takut buat salah saya nih. Nah, itu- entah ke sang pencipta. Kalau ke di Gusti tasawuf Allah, namanya haub, Oh itu Kap. takut bersalah. Haub. Iya. Terus roja, sebuah keinginan yang besar, sebuah kerinduan. Mahabbah. Tingkat kata sebuah cinta yang dalam kepada Allah yang menciptakan kita. Iya Kap. Sebenarnya itulah kesadaran spiritual itu. Iya Kap. Jadi kalau yang aku aneh-aneh itu sebenarnya bukan spiritual itu. Itu Makanya di situ yang harus diluruskan. Iya Kap ya. Betul Kap. Miris. Angbai sendiri juga pernah lah beberapa teman Angbai juga yang curhat seperti yang tadi Kap bilang bahwasanya sampai ilusi saya keturunan dari ini, saya titisan dari ini gitu loh, sampai arah jauh gitu loh. Sedangkan ya Jadi nyasar. kalau Angbai semua liktik gitu loh, memperdalam, coba terahnya mana bukunya gitu dan sebagainya kan, tapi kan nggak mungkin Kap. Iya, itu ada dua kemungkinan. Itu disebabkan dia coba-coba melakukan perjalanan spiritual tanpa guru, tanpa ada pembimbing, atau dia tercuci otak, di brainwash sama oknum untuk kepentingan Betul, Kak. modus. Itu pernah terjadi nggak dalam pengalaman Kap seperti itu, sahabat Kap dulu gitu loh, ketika Kap melakukan perjalanan spiritual? Banyak sekali. Delusi seperti itu, ada yang istilahnya nyasar lah sama apa namanya cuci otaknya tuh Kap. Ya ini kan gara-gara Epasesan dilahirkan, aku sedih. Kebetulan alhamdulillah saya itu dari mulai remaja itu senang melakukan sebuah perjalanan, tabarukan ke kiai-kiai, Iya, Kak. ziarah ke makam-makam wali. Menurut prinsip saya dari remaja, itulah sebuah perjalanan. Itulah sebenarnya spiritual tuh itu. Metodenya salah satunya itu suluknya. Iya Kap. Tapi setiap ketemu dengan orang yang melakukan perjalanan spiritual,
omongnya tuh delusi. Mengklaim dirinya itu, ada yang mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi, Iya betul Kap. belum klaim dirinya Ratu Adi, Satria Betul. Peningkit, Betul. pemegang kunci Amanah. harta Uang amanah Nusantara, Betul. pemegang kunci gudang harta karun Nusantara yang Iya, Kak. aneh-aneh. Iya, iya, Yang betul. sebenarnya itu adalah sesuatu yang ilusi, delusi dan halusinasi. Ya nyasar itu mah. Ya, Kap. Makanya dari kesedihan itu dilahirkanlah FSSN. Ingin memberikan satu warna baru, bahwa spiritual itu bukan itu. Iya Kap ya. Itu loh Ang Bay. Alhamdulillah saya nih dulu nih Kap pengen memperdalam spiritual apa tapi takut karena belum ada guru mursyid Kap. Tapi alhamdulillah sahabat Angbay dengan izin Allah alhamdulillah ketemu sama Kap Khalid Panakarya dan alhamdulillah Angbay sedikit-sedikit bukan sedikit lagi malah banyak Angbay sendiri ilmu yang ditimba dari Kap gitu loh. Alhamdulillah matur suwun sangat Khalid. Ini luar biasa nih tema malam ini yang dimana tentang memaknai spiritual lah Kap ya. Jadi mungkin untuk pesan-pesan para sahabat Angbay Kap, Ya. gimana nih untuk perihal yang tadi kita uraikan Ya. bahwasanya jangan sampai kita delusi, jangan sampai kita nih ngaku-ngaku kritisan ini atau dicuci Ya. otaknya seperti itu Kap. Monggo Kap. Ya itu kembali lagi bahwa harus meluruskan makna spiritual itu sendiri. Oke. Bahwa spiritual itu adalah ruhani. Sebuah kesadaran diri, perjalanan ke dalam diri. Ya. Untuk mengenal dirinya dan dia lebih kena dengan Tuhannya. Tuhannya betul Kap. Itu sebenarnya kunci dari sebuah spiritual. Yang kedua, jika ingin memperdalam sebuah spiritual, sebaiknya mempunyai guru pembimbing, Ya, mursyid. yang mursyid ya Kap. Iya. Kalau di Islam tuh ada namanya tuh toreko, ya banyak toreko, ya. Ada seorang guru, ya Ya, Kak. ajaran tasawuf, ya. Ya. Mungkin di agama lain juga ada juga tentang pemahaman spiritual. Intinya adalah itu yang tadi harus ada guru pembimbing. Iya Kap. Yang kedua, jangan mau terpengaruh tercuci otak, Iya. ya. Karena orang tuh motivasinya macam-macam. Mohon maaf terutama Ya, saya Kak. banyak menemukan yang gampang tercuci otak delusi adalah kaum wanita. Di saat dia senang melakukan sebuah perjalanan spiritual, ketemu oleh sama oknum di pola, dicuci otak, di brainwash. Akhirnya mereka masuk ke dalam jebakan delusi, ilusi, halusinasi. Itu harus waspada, baik. Kembali kepada back to basic. Kembali kepada diri kita bahwa spiritual itu sebuah kesadaran diri, Iya Kap. pembersihan hati, pembersihan jiwa, sehingga pemikiran pun jernih. Iya Kap. Dan goalnya seorang pejalan spiritual itu harus melakukan sebuah kebaikan bagi halayak umum. Goalnya tuh harus membangun sebuah peradaban baru, suatu moralitas, akhlak yang baik. Itu sebagai goalnya, bukan aneh. Yang aneh-aneh. Betul Kap. Saya kira kuncinya itu Angbay. Oke. Ya. Matur suwun Khalid Panakarya Kap. Oke, sahabat Angbay, mungkin obrolan kita di malam hari ini, malam Jumat ini, gitu. Kita sebenarnya masih banyak sih obrolannya, cuman waktu nih Kap, punten nih Kap ya. Jadi Angbay nggak bisa banyak tanya-tanya juga karena kebetulan waktu, karena podcast kita setengah jam atau lebih sedikit lah Kak. Iya. Gitu. Kayaknya ini udah setengah jam. Oke sahabat Angbay, tema di malam hari ini memahami makna spiritual mungkin sampai di sini. Sahabat Angbay yang dirahmati Allah, terima kasih masih setia untuk mengikuti jejak perjalanan spiritual Angbay, dan Khalid Panakarya ini selalu okre kan ngedukung Angbay nih. Okray. Okray, Jangan lupa ditutul tanda merah subscribe-nya di Okray. channel YouTube Jejak Perjalanan Spiritual Angbay. JPSA ya? JPSA. Okray. Okray. Oke, makasih sahabat Angbay. Pesan Angbay, jangan sampai kita tinggalkan sholat, selalu perbanyak zikir dan sholawat. Yuk kita sholawatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal
أهوال متاحمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Matur suwun Kap. Sami-sami. Oke, matur suwun sahabat Ambai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.